Halo, perkenalkan nama saya Edi Kirganafar warga kota, NIM 2023 230053. Hari ini saya akan melakukan praktikum routing and switching menggunakan sistem paket tracer, dan hari ini untuk praktikumnya itu implement DHCP 7.4.1 ya. Oke, kita langsung aja ke itunya. Untuk yang dilakukannya hari ini, oke, eh, paket tracer implement DHCP. Objektifnya hari ini pertama itu configure router as a DHCP server, terus kedua configure DHCP relay-nya, terus yang ketiga configure a router as a DHCP client. Oke, pertama kita configure a router as a DHCP server dulu ya. Step 1, configure the exclude IP4 address. Configure R2 exclude the first 10 address from the R1 and RT LAN. All others address should be available in the DHCP address pool. Oke, berarti kita masuk ke R2-nya ya. Sudah kelihatan belum? Nah, itu dia. Di sini terus kita enable dulu. Enable configure terminal. Oke. Ini dikit kali ya. Oke, berarti kita langsung aja. Ini ya, IP address-nya 92.168.1.10. Oke, terus yang keduanya yang 30.1 sama 30.10. Eh, Oke, step satunya udah ya. Kita lanjut ke step 2 nih, hilangin dulu deh, sabar. Nah, step 2-nya create a DHCP full on R2 for the R1 LAN. Create a DHCP full name R1 LAN. The full name must match this value in order for you to get credit configuration. Configure the DHCP network address, default gateway, dan IP address of DNS server. Oke, berarti kita buat dulu ya. IP DHCP pool R1 LAN. Oke, network
192.168 berarti 10.0 255 oke, terus default router 192.168.10.1 terus DNS server 192.168.20.254 untuk DNS servernya ya. Oke, step 2 nya udah, terus kita lanjut ke step 3 nya. Salah, mana dah? Oh ini dia. Step 3, create a DHCP pool on R2 for the RT LAN. Oh, berarti yang sekarang yang buat RT nya ya, yang router 3 nya. Create a DHCP pool name RT LAN cache sensitive. Configure DHCP pool to include the network address, the default gateway, and the IP address on DNS server. Oke. Berarti sekarang kita ke IP. Ini aja kali ya. Mana tadi? Nah, yang nggak usah ribet-ribet. Harus ini. Sama aja kayak tadi ya. Cuma beda networknya aja. Yang ini 30 sesuai tadi ya sama yang kita udah isi di IP DHCP-nya. 192.168.30.0 2525.255.0. Oke, bener. Default routernya tinggal ganti ini 30. Terus DNS servernya untuk DNS server harusnya sama aja ya, karena kan ini ya, DNS server 192.168.20.254. Oke. Oke. Kita lanjut ke step yang step 3. Lanjut ke part 2. Configure DHCP relay-nya. Step 1. Configure R1 and R3 as a DHCP relay agent. Oke. Step 2-nya set PC1 and PC2 to receive IP address. IP address information from DHCP. Oke, sabar dulu. Berarti sekarang kita ke router 1 sama router 3 ya, kita iniin. Router 1, router 3, router 1 dulu. Masuk ke CLI-nya, kita enable conf terminal
Berarti kita ke interface G0. Oke, conif masuk. IP salah. Helper strip address 10.1.1.2. Oke. Terus kita sekarang ke R3-nya. CLI biasa enable con sama interface G0 0 sesuai sama yang dicoloknya ya. Terus IP helper address 10.2.2.2. Oke, di sini IP address helper address itu gunanya itu ya untuk kirim request DHCP ke servernya. Jadi kita bakal minta IP kita gitu loh. Nah, tadi tadi apa lagi ya? Sebenarnya masih ngerekam kan ya? Masih ngerekam. Kita lihat lagi tadi apa suruh apa? Set PC1 and PC2 to receive IP address from DHCP. Oh, berarti kita tadi PC1 ini sama PC2 ya, PC1-nya. Kita ke desktop ya, berarti kita minta dia ini kan apa? DHCP-nya ya. IP configuration, kita DHCP. Oh, udah DHCP udah otomatis. Sudah otomatis. Ya. Sekarang kita ke PC2-nya apakah udah? Kita lihat dulu. Oh ya udah DHCP juga. Udah muncul noh IP-nya yang kita minta. Ini yang PC2 192.168.30.11. Default gateway-nya 30.1. Tadi yang PC1 berapa? 10.11 ya. Oke. Yang PC1 10.11 jadi 30.11. Sekarang kita lanjut ke mana? Part 3 ya. Configure R2 as a DHCP client. Part 3-nya configure R2 as a DHCP client. Step 1-nya, langkah pertamanya configure the gigabit Ethernet 01 interface on R2 to receive IP address from the DHCP. Oke. Berarti kita buka ini ya, apa sih namanya? Router 2 aja lagi. Terus kita interface. Tadi berapa? G01 ya? G01 G01 terus IP address DHCP. Oke. Oke, biarin dulu. Lagi dijalanin. Sabar. Dari sini IP address neighbor 209.165.200.225. Gigabyte is down. Interface down. Oke, DHCP address assign. Interface Gigabyte 01 assign DHCP address 205.165.200.254 mas 252.24 hostname R2. Oke. 25 terus IP Gigabyte 1 enable 209.165.200.225 Gigabyte 01 is up. Oke, berarti
Udah jalan ya, udah on ya. New Audency. Oke, kita langsung no shutdown aja buat dijalanin. Oke. Activate the interface. Step 2, activate the interface. Udah. Activate the interface-nya udah tadi. Itu di no shutdown-nya. Sekarang kita sebenarnya udah selesai ya, tapi kita apa? Kita cek dulu ya. Tadi kan yang PC 1 itu kan tadi udah kita cek ya kan, IP-nya udah bener. Yang ini 10.11, ini 30.11. Sekarang kita coba cek dulu nih di router 2-nya. Router 2. Nah, di router 2-nya kita coba show IP DHCP binding. Oke, berarti udah jalan ya. Karena yang 10.11 udah ada, 30.11 juga udah otomatis tentunya. Ya, kalau muncul ini berarti yang 10.11 sampai 30.11 berarti udah jalan. Sekarang kita coba tes koneksi ya. Coba kita ping. Ini close-closein aja deh. Coba kita ping ke 30.11. Command prompt. Ping 192.168.30.11. Jalan nggak? Wah, kok RT? Oh, jalan. Coba sekali lagi. Oh, udah jalan, udah jalan. Oh, nggak ada ya? Ini ya. Oke, coba kita simulation. Oke, berhasil. Oke, mari kita sekarang karena tadi udah jalan juga, dan kita lihat ya resultnya di sini masih jalan kan ya? Masih. Kita cek result.
Congratulations, you successfully complete the packet tracer configure DHCP using Cisco IOS Activity. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Ngapain klik ini lagi. Network PC1 port FSR DHCP client. Correct, benar. Ya, RPC2-nya juga udah benar, R1-nya juga udah benar, R2-nya juga udah benar. Kita 192.168 semuanya udah. Portnya juga udah. Yang R3-nya juga, router 3 juga udah. Berarti udah benar semua ya. Oke. Itu saja dari saya untuk praktikum routing and switching pakai tracer, yaitu implement DHCP 4, DHCP. Oke, kalau ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.